Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh. Qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Kul ngucap sira Muhammad, man utai sapa iku yarzuku, iku paring rezeki sapa man kum ing sira kabeh. Sing rezeki mau minas samawati kang sangka pira-pira langit, sangka pira-pira barang dhuwur, alam dhuwur. Misale almat tori tegese udan. Wal ardilan saking bumi, misale anabati tegese tetanduran. Kul ngucap sira Muhammad Allah, utahe sing ngatur rezeki sanga langit lan bumi ku Allah. Ilam yaqulu lamun ora jawab sapa wong akeh hu ing jawaban Allah. La jawab ora ana jawaban kang bener iku maujud wa iruhu sak liyane jawaban Allah. Kula baleni malih. Kul ngucap sira Muhammad, nggih pertanyaan man utahe sapa iku yarzuku rezekeni sapa man kum isra kabeh minas samawati sing pira-pira langit utawa alam dhuwur, ail matori tegese udan wal ardi lan bumi anabati tegese tanduran misale ta. Kul ngucap sira Muhammad Allah, utahe kabeh sing ngatur rezeki sangka langit lan bumi ku Allah. Ilam yaqulu lamun ora jawab sapa wong akeh, ora jawab hu ing jawaban Allah. La jawab ora ana jawaban iku maujud ghairu saliyane jawaban Allah. Wa inna niki ayat paling sensitif. Wa inna lan sak temene ingsun Kanjeng Nabi lan para sahabat kita zaman itu ke Kanjeng Nabi dan para sahabat. Au iyakum to sak temene sira kabeh. Ai ahadal fariqa ini tegese sak temene salah sijine kelompok loro. Iku la ala hudan, yektine potensine iku ning gone petunjuk au fi dhalalen utawa ing dalam kesesatan mubinin kang jelas, ai bayinin tegese ing dalam jelas. Fil ibhami ku tetep ing dalam nyamarno sapa sing tuk hidayat. Fil ibhami ku tetep ing dalam nyamarno sapa sing tuk hidayat. Talat tufun utawi gawe alus bihim kelawan kufar. Sing sifate talatuh mang daen kang iso ajak-ajak ilal imani maring iman. Idza wuqifu nalikane den wufiku nalikane den tunjukna sapa ngakeh lagu maring iman. Kedua kul ngucap sira Muhammad ngene. Latus aluna ora bakal den takoki sira kabeh amma sanging perkara ajrumna kang salah kita, kang dosa kita. Walanus alulan yo ora ditakoki kita amma sanging apa wae tak maluna kang wis nglakoni sira kabeh. Kalau balen iki ngangge makna sing kedua, karena ayat ini ayat paling jadi napa polemik. Maknane maksudnya nah ayate nggih bener. Sing beda lho sing maknane. Kul ngucap sira Muhammad latus aluna ora den jaluki tanggung jawab sira kabeh ama sanging apa wae ajrumna kang salah kita atau dianggap salah kita. Pun sampean maknani ping pindho kados kula. Nek kula ping 3 maknane ping 3. Ben kitabe pekok wis. Dadi wong bingung dituruti. Wala nus'alulan ora dijaluki tanggung jawab kita ama sing perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Li anna koron sak temene kita bari unaku bebas kabeh nikum sing sira kabeh. Ketiga kul ngucap sira Muhammad ini ada 3 kali kul untuk Kanjeng Nabi di metode dakwah. Ya semua bakal ngumpulna sop ben ana ing dalem antarané kita sapa Rabbuna pangeran kita yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sumaya tahu mongko nuli mutusna sapa Allah ya kumudese mutusna sapa Allah ben ana ing dalem antarané kita. Mutusna bil haqqi lan hak. Maknane hak temriki misale faitu kilu mongko nglebokno sapa Allah al mukhikina ing wong sing bener al jannata ing swarga. Wal muktilina nang lebokno wong sing batal, wong sing gak bener anara ing neraka. Toh wa ta'awwa al-fatahu dat sing gawe keputusan, al-hakim sing gawe keputusan. Al-alimu to dat sing besa binatan perkara yahkumu kang gawe keputusan sapa wa bi iklan ma. Pun iki rungokno tenan iki. Niki ayat paling jadi kontroversi karena jadi biasanya jadi background cover, biasanya dados tulisan-tulisan teng cover-cover dakwah teng ya, dadi Kanjeng Nabi sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Nggih mukhatabé tiyang kafir nggih, denger nggih, mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kowe ngomongane wong kafir-kafir iku.
kita-kita yang Islam atau kalian yang kafir, itu potensinya dua. Mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian. Atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar. Toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Ketiga, lalu apa gue mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa pangeran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qodiyah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknani sing umumnya ulama. Nggih, sampean seneng sing umum atau sing khusus? Ndak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihane loro, umum khusus ngawur. Milih ndi? Khusus. Berarti dia sombong. Ya jaluk dadi kelas apa? Tinggi khusus. Apa milih sing awam? Awam sawam kok wis dadi ora usah milih ya sawam. Milih ngawur berarti ya bener khusus. Biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ana wong kesopanan yo ora pati seneng. Tetap ana hal-hal tertentu yang kita itu enggak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Seorang lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beri analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil sehingga dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar. Nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah. Nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting. Yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab. Nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini. Seorang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Ya ora usah takok alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran. Seakan-akan Nabi mengikrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah. Ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umate sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Mulane ya angel dadi wong alim. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli wis setuju ra setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan au fi dhalal mubin bahwa kita ada kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang enggak cocok tentu nganggep wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua tidak paham Quran ya barokah. Karena timbang paham keminter, sampai ora paham terus tahlilan utawa mara kuburan, sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan, sing kok ketemu pangeran paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sing sitok darani bid'ah. Kayak ora ono pangeran, lha apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan yo gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran, jan kira tau diundang sing wis kowe muni ngono muni bid'ah. Lah sing repot tak sing diundang, pancen rezekimu kok ngono sing wis muni aja ya repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya.
Paham ya rahmatnya Allah pasti cukup untuk atau dua-duanya ndak ikhlas disalahno kabeh. Kuwi bela tahlil padum payu. Untuk ya mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum ra payu itu ya repot nak pancen nanti. Ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing kita tidak pernah tahu. Nah, maka Imam sama saya kita beda, nek iso jawab ya alim tenan. Nek iso ya biasa ra. Dan ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi. Boleh enggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang enggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah. Boleh enggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu enggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dimmi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah. Mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kue rai Khawarij. Wong Khawarij dhisik bantah Nabi ngene. Idzan abqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo oke, sing ekstremen ngaco ayo kenapa? Tak lawan dia secara ilmu. Kan koyok-koyok kan ana pertanyaan anu. Berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah ra apa-apa sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran arah Khawarij. Ustaz mbun rokok tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliqa. Elek-elek umat Nabi. Nabi ora tau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bola. Mulane Mbah Mun guru kula, gedenge pola santri khusyuk. Bapak iki gedenge apa? Kok Khawarij tuh. Tapi kita tetap khusyuk ae gak apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya kamu mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, kue duwe cah cilik, misalnya kalau dia cah cilik, anak kula misalnya umur 6 tahun, tak takoki. Wong paling mbok seneng ning donya sapa? Mesti jawab temannya, agak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa ya dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawayah. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Mulane ana ayat famahilil kafirina amhilhum rawayah. Ya, tapi saya ini masalah uang wis ra maca Quran, kan rai-rai Khawarij itu. Gak maca Quran peminter semangat. Oh wepek. Jadi kesalahan oke wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi. Kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi itu ambek malaikat Jibril, mergo marahi hujah. Lah anak Nabi dadi nabi niate mateni lah lha apa mbek Jibril ambek Israil luwih efektif. Ya ta. Lah apa kerja samane ambek Jibril? Ya ta. Dadi kowe nek kepengin main saling bunuh ya kono kanca akrab mbek Israil. Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala hudan afidul alim mungkin. Jadi itu gak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semua ya dan.
Ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media, tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Hanya sama-sama menikmati dunianya sendiri. Jadi, sing gremeng yang gremeng dewe, sing grup ini ya dewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna, memang ada waktu imhal, ya, ada waktu. Coba misalnya sama baca ayat, kuling zuru mada fis samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ungzuru. Coba beri hak jeda ungzuru. Apa? Ungzuru. Diberi jeda menang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, nah. Terus sampean cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu syarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi syarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zubair, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini. Enggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran enggak apa-apa, dipersilahkan. Asal yang dikaji Quran ya, tidak umat Islam. Memang benar-benar apa? Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika di antara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, enggak apa-apa, turuti saja asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah. Asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah. Paham ya? Semua ablihu makmana setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan. Tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan. Ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan. Macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtahu idzal arsy napa sabila. Ada ayat lagi idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita ora dadi pangeran ku sibuk tarung. Kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2, pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan. Karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi. Bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silakan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang... Nah, setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Kok enak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan.